wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana Ramadan. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari jurusan Sosiologi. Kali ini saya akan mewawancarai seseorang mengenai permasalahan penggunaan bahasa Indonesia orang tua terhadap anak di era modern saat ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja panggil narasumber pertama kita, yaitu Bang Fikri. Silakan masuk, Bang. Tuh. Gimana, Bang? Kabarnya, Bang? Gimana, Bang, kabarnya? Alhamdulillah baik, Bang. Oke. Gimana perjalanan ke sini? Aman? Alhamdulillah aman, cuma ya macet lah, Macet biasa ya, Cibiru. biasa Cibiru. Iya. Benar. Terus kesibukan saat ini apa? Karena saya juga seorang mahasiswa, Iya. juga seorang santri. Kesibukan sekarang ya kuliah dan juga ngaji gitu. Paling organisasi yang lain juga. Iya. Oke, langsung saja ya. Ini mengenai topik permasalahan yang kita bahas. Yang pertama, bagaimana sih pandangan Bang Fikri terhadap kebiasaan orang tua yang mulai jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baik saat berkomunikasi dengan anak di rumah? Ya baik, Bang Mul. Seperti kita tahu ya, anak kecil ataupun anak dewasa sekarang tuh bahasanya udah nggak baik ya. Iya. Udah banyak banget kata-kata kasar yang keluar gitu. Nah, salah satunya itu faktor orang tua itu sendiri. Nah, bagaimana sih orang tua cara mengajarkannya? Yang pertama, orang tua itu merupakan sekolah pertama gitu, kalau kata guru-guru kita dulu ya. Benar. Nah, bagaimana sih cara yang baik dalam penyampaiannya? Orang tua seharusnya menyampaikan dengan bahasa yang baik juga. Karena kebanyakan dari kita kan sekarang sudah Gen Z ya, yang Iya, banyak jadi ibu-ibu, bapak. Jadi mana Gen Z itu bahasanya ya kayak kita ada kalanya berbicara kasar ataupun seenaknya gitu. Nah, orang tua zaman sekarang tuh emang susah gitu. Jadi ngaruh ke orang tua, ngaruh ke anaknya juga. Di mana anaknya berbicara tidak baik, itu mengikuti orang tuanya. Nah, seharusnya orang tua itu memiliki cara yang baik gitu dalam mengajarkan, menyampaikan bahasa dengan baik gitu, agar si anaknya itu tidak mengikuti. Makanya kan banyak sering kita dengar gitu anak-anak ngomongnya segala macam gini. Nah, itu salah satunya faktor orang tua gitu. Mungkin itu, Bang. Iya. Secara singkatnya. Terus menurut Bang Fikri, apakah ada kecenderungan orang tua mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing ketika berbicara dengan anak? Ya, kecenderungan itu pasti. Tapi kita tidak bisa juga menyalahkan kalau misalnya bahasa daerah itu tidak baik ya. Karena kita tinggal di Indonesia yang dimana memiliki banyak beragam bahasa daerah. Yang kita nggak pasti tahu nih kalau misalnya bahasa daerah ini ya baik gitu, nggak ada. Ya, ada yang kasar, mungkin kita secara tidak tahu, kita nggak tahu nih ini kasar atau baiknya, makanya kita nggak boleh menjudge itu kasar. Terus juga kecenderungan yang paling sering terjadi yaitu bahasa-bahasa milenial, bahasa-bahasa Gen Z maksudnya. Ya, kita sering berbicara bla 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 yang dimana itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita terdahulu gitu, yang dimana masih Indonesianya masih baik, belum ada campuran dari Inggris di Indonesia segala macam, kayak di daerah mungkin daerah Jakarta yang gimana gue gitu kan. Itu sebenarnya kan bahasa yang baik menurut orang sana, tapi kan ada campuran, jadi diubah diksinya jadi kurang baik kesannya gitu. Terus apakah itu berdampak positif atau berdampak negatif, Pak? Nah, untuk dampaknya itu sendiri menurut saya itu negatif. Karena apa? Yang pertama, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan kita. Nah, dengan kita mencampurinya dengan bahasa yang tidak baik, itu sama saja melecehkan bahasa Indonesia. Ini mana bahasa Indonesia itu diperjuangkan selama kurang lebih 350 tahunan lah gitu. Diperjuangkan oleh para pejuang demi satu bahasa Indonesia. Terus kenapa kita harus melecehkan gitu kan? Itu kan suatu hal yang negatif, yang dimana telah diperjuangkan tapi malah kita lecehkan. Itu kan satu hal yang kurang baik. Terus kan saat ini kan anak itu kan mudah mendapatkan informasi ataupun melalui seperti tontonan atau media sosial. Terus pengaruhnya dan bagaimana cara anak berbicara dan meniru gaya bahasa orang tua. Nah, yang pertama itu seperti kita awal bilang tadi, faktor orang tua itu sangatlah penting bagi anak-anaknya.
terutama dalam penggunaan media sosial gitu kan. Sekarang ya sudah kita tidak bisa memungkiri bahwasanya media sosial itu penting buat kita, tinggal penggunaannya harus diawasi bagi anak-anak yang memang belum saatnya memegang, seperti anak SD ataupun di bawah umur lah gitu ya bahasanya. Nah itu harus ada pengawasan dari orang tua dalam penggunaan gadget atau handphone yang dimiliki, terutama media sosial. Nah kita sering lihat bahwasanya anak kecil itu terlalu cenderung ke media sosial ya pada ke orang tuanya sendiri malah karena udah kecanduan gitu. Nah orang tua juga harusnya membatasi atau mengawasi tindakan dari anak tersebut. Terus seberapa penting sih peran orang tua dalam menanamkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada anak saat sejak dini? Sangat penting. Sangat penting. Alasannya Karena seperti saya bilang, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang diperjuangkan. Oleh karena itu orang tua berperan aktif, berperan penting, sangatlah penting dalam mengawasi bahasa yang digunakan oleh anak-anaknya. Agar apa? Karena kan kita sering lihat, misalnya kita sudah tahu di zaman sekarang ketika kita mengkritik seseorang dengan bahasa-bahasa kasar, kita bisa dilaporkan, dipidanakan gitu. Nah, salah satu sebabnya karena tidak ada pengawasan orang tua. Makanya orang tua itu sangat penting berperan aktif bagi anak-anaknya dalam menggunakan bahasa yang baik. Terus apa saja sih tantangan yang dihadapi orang tua dalam menjaga agar anaknya itu tetap menggunakan bahasa Indonesia dengan sopan dan baik sesuai kaidah di tengah maraknya bahasa gaul dan istilah asing gitu, Pak? Ada dua. Yang pertama media sosial, yang kedua adalah pergaulan. Media sosial apa? Media sosial kita ya seperti Instagram, WhatsApp, TikTok segala macam yang biasa di-scroll oleh anak-anak. Itu kan kadang memuat konten-konten yang mohon maaf banyak yang tidak bermutu gitu. Mulai dari perlakuan dan juga salah satunya pembicaraan bahasanya digunakan. Nah, seperti saya bilang tadi, orang tua lah harus mengawasi gerak-geriknya di media sosial, mengawasi anak-anaknya dalam penggunaan media sosial. Yang kedua, pergaulan juga merupakan faktor penting gitu. Selain orang tua di rumah, anak-anak juga pasti bergaul dengan teman-teman sebayanya ataupun dengan orang-orang di luar itu. Nah, harusnya si anak itu harus bisa memilih pergaulan yang baik. Salah satunya dari cara bicaranya, cara bahasa yang dikeluarkan oleh pergaulan tersebut. Tapi itu semua kembali kepada pengawasan orang tua. Bagaimana orang tua itu mengarahkan anaknya agar berperilaku yang baik, bergaul dengan teman-teman yang baik, menggunakan media sosial dengan baik sewajarnya gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya Bang Fikri. Terima kasih udah datang dan sudah siap untuk diwawancarai mengenai permasalahan bahasa Indonesia ini. Oke, terima kasih Bang Fikri sudah menyempatkan hadir di sini dan diwawancarai mengenai permasalahan penggunaan bahasa Indonesia orang tua terhadap anak. Ya, sama-sama. Setelah ini Bang Fikri mau kemana lagi nih? Paling ada kegiatan di luar lah sama anak istri gitu. Anak istri siap. Ya. Mungkin segitu saja ya Bang Fikri. Ya. Hati-hati di jalan pulangnya ya. Ya siap, makasih ya, Bang. Terima kasih. Pergi dulu. A few moments later. Baik, kita tadi sudah mendengarkan narasumber yang pertama mengenai permasalahan penggunaan bahasa Indonesia orang tua terhadap anak di era modern saat ini. Baik, kita langsung saja panggil narasumber kita yang kedua. Oke, Bang Alwi, silakan masuk. Oke, ini dia narasumber kita yang kedua. Selamat dulu kita. Ya. Gimana Bang? Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik karena jelang-jelang kita sedang di dunia perkuliahan UINBAN dan mengadakan UTS. Ya. UTS ya Bang, ya. Dulu itu. Terus kesibukan saat ini apa Bang? Ya, alhamdulillah kesibukannya ya persiapan untuk UTS. Untuk UTS ya, karena kita sedang menghadapi UTS ya. Baik Bang Ali, langsung saja kita langsung membicarakan permasalahan kita mengenai penggunaan bahasa Indonesia orang tua terhadap anak di era modern saat ini. Terus yang pertama, bagaimana sih pandangan Bang Alwi terhadap kebiasaan orang tua yang mulai jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baik saat berkomunikasi dengan anak di rumah? Ya, menurut pandangan dari perspektif saya sendiri, mungkin ya
memang sih adalah faktor-faktor yang perlu dikembangkan, karena sebagaimana kita adalah di negara Indonesia, Benar. yang mana negara Indonesia pasti mempunyai sejarah dan mempunyai seluk-beluknya gitu, entah itu dari bahasa, entah itu dari khasnya, ciri khas bahasa. Namun ya memang di era sekarang ini orang tua tuh kadang tidak dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik ya, Benar. bahkan dengan bahasa yang seperti bahasa daerah sendiri. Ya akan tetapi memang ada itu kultur budaya, maksudnya itu adalah tradisi-tradisi yang sudah dibuat mungkin dari beberapa wilayah gitu, makanya dia tidak mentradisikan. Tapi sebenarnya bagus untuk dikembangkan karena kita sebagai warga negara Indonesia, yang mana kita juga nanti berinteraksi dan berkomunikasi enggak semua itu dengan bahasa kita sendiri ya, tetapi dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Betul kan? Betul. Itu. Mungkin tanggapannya dari saya mah ya adalah hal yang perlu diperbaiki seperti itu, karena itu menyangkut juga untuk masa depan, karena kita bukan hanya hidup di kampung melainkan kita menjuru ke seluruh Indonesia. Benar. Lanjut, apakah Bang Alwi ini melihat adanya kecenderungan orang tua mencampuri bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing ketika berbicara dengan anak? Dan apakah itu berpandangan positif atau berpandangan negatif dengan mencampuri bahasa Indonesia ini dengan bahasa daerah atau bahasa asing? Ketika suatu pertimbangan di antara positif dan negatif, perlu adanya sebuah melihat namanya sosial, namanya budaya, namanya hukum di situ tuh. Kalau kita melihat secara positif dan negatifnya, ya kita lihat secara itunya dulu. Karena bagaimanapun pula juga maksudnya perkembangan bahasa yang digunakan untuk bahasa sendiri itu juga untuk mengenalkan bahasa wilayahnya sendiri. Ya bukan berarti tidak penting bahasa sendiri, namun juga memberikan dorongan asupan seperti halnya kayak makanan khas lah. Jadi memberikan namanya tuh khas bukan khas, ciri khas terhadap daerah, Ciri khas ataupun terhadap wilayah. Many months later. Bisa itu adalah perlu pertimbangan budaya. Memang di dalam satu pandang itu ada sudut pandang dan cara pandang itu berbeda-beda penilaian manusia. Tetapi menurut saya positif dan negatif tergantung apa yang disampaikan oleh orang tua gitu. Lanjut. Terus bagaimana menurut Bang Alwi pengaruh media sosial dan tontonan digital terhadap cara anak berbicara dan meniru gaya bahasa orang tua? Menurut Bang Alwi pengaruh media sosial. Menurut pandangan saya apa? Iya, Pandangan saya. Pandangan Anda sendiri. Ya, karena kita di era zaman sekarang tidak jauh dengan nama teknologi, tidak jauh dengan nama internet, maka kita juga harus mampu mengikuti zaman. Kalau kata Mbah Maimun Zubair dikutip oleh ini pendiri pondok pesantren gitu, bahwasanya jikalau orang tidak mengikuti zaman, maka orang itu akan katro namanya, ataupun jadi orang ini nggak hidup lah, karena yang dia amati dan dia telusuri hanya hal-hal kuno. Padahal di era zaman sekarang padahal sudah canggih. Memang ada yang mengatakan bahwa sekarang teknologi sangat begitu penting sampai manusia digantikan oleh robot seperti teknologi ya kan. Tetapi kita gunakan sebaik mungkin, karena bisanya itu bisa baik ya ada di pribadian kita, mengatakan negatif dan positif gitu. Cuma karena kita mempunyai akal sehat, maka gunakan dengan sebaik mungkin.
Terus menurut Bang Alwi, seberapa penting peran orang tua dalam menanamkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada anak sejak dini? Bagaimana cara orang tua itu menanamkan? Ya, kita melihat bahwa di dalam pelajaran psikologi itu bahwa anak itu adalah orang yang suka dalam mengamati ataupun suka melihat, maka lalu ia praktekkan dan ia lakukan. Jadi ketika anak yang suka jarang berinteraksi, dia itu selalu mengamati, dia itu selalu melihat, dan bahkan nanti akan dipraktekkan. Maka sebagai orang tua kita harus bisa memberikan contoh-contoh yang positif. Ucapan kita terhadap anak-anak juga perlu adanya penjagaan ataupun rem lah ketika berhadapan dengan anak, karena itu sangat berpengaruh banget. Anak tuh pengamatannya sangat tinggi, jadi kita sebagai orang tua ya harus bisa memberikan tempat yang tepat pengucapan supaya anak itu adalah anak yang suka meniru. Seperti anak ya, contoh aja lah, kita dengan kakak kelas ataupun kakak tingkat kan kita meniru. Itu juga sebaliknya, sebagai kakak ya harus memberikan contoh yang terbaik, karena kebun yang lebat dan mempunyai buah yang sangat luas itu mempunyai akar yang dalam dan mempunyai akar yang begitu segar, makanya mempunyai buah dan indah. Makanya ketika ingin baik ya maka jangan perbaiki diri kita, tapi perbaiki juga kitanya. Terus apa saja sih pandangan yang dihadapi orang tua dalam menjaga agar anak tetap menggunakan bahasa Indonesia dengan sopan dan sesuai kaidah di tengah maraknya bahasa gaul dan bahasa asing? Ya, tantangannya dan solusi. Untuk seorang IT mau pertanyaan Tantangan orang tua nih. Tantangan orang tua dalam menjaga anak agar tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan, yang ada di tengah maraknya bahasa gaul dan istilah asing. Dan solusinya gimana? solusinya bagi orang tua yang ingin melakukan bahasa tradisi dan bahasanya ya, kita harus sering-sering berkomunikasi dengan bahasa itu sih. Paling ampuh, karena itu apalagi di dunia teknologi yang sudah berluas ini, karena di dalam pembelajaran sosial ada salah satu dampak yang paling ampuh untuk perkembangan zaman itu adalah tontonan, televisi, entah itu YouTube, itu sangat berpengaruh. Seperti halnya kita berpenampilan aja di kampus-kampus kan banyak berpenampilan seperti orang-orang luar negeri. Karena yang dia tonton, dia perlihatkan itu, makanya katanya sebuah tontonan itu sangat berpengaruh sosial. Bukan gitu saja ya. Iya. Terus solusinya selain itu apalagi ini? Terus solusinya buat orang tua ya harus sering menggunakan bahasanya seperti Indonesia dan bahasa daerahnya, karena itu adalah membuat ciri khas ataupun membuat perbedaan di antara tempat-tempat yang lain, bahwa saya adalah berasal dari wilayah ini. Itu menjadi adanya ini kan budaya yang dibuat oleh nenek moyang kita dan diteruskan oleh bangsa kita. Perlu penghargaan juga ya, cuman ketika hal-halnya gaulnya memang ke dampak yang negatif, maka ya perlu adanya pertimbangan. Ya, mungkin segitu saja Bang Alwi untuk wawancara kali ini ya. Kali ini Bang Alwi mau kemana lagi nih setelah ini?
mau makan. Mau soalnya makan belum ya, makan. aduh, mau makan narasumber kita. Siap. Iya. Yaudah, Bang Alwi, terima kasih atas waktu dan perhatiannya sudah datang untuk diwawancarai. Ya, semoga Bang Alwi segera mendapatkan pacar yang. Bang Alwi, terima kasih atas waktu dan perhatiannya sudah datang untuk diwawancarai. Ya, semoga Bang Alwi segera mendapatkan pacar yang. Oke, karena narasumber yang kedua kita sudah pulang, lanjut ke narasumber yang ketiga kita. Oke, KTW silakan masuk. Kita yang ketiga. Gimana kabarnya KTW? Alhamdulillah. Gimana keseharian hari ini? Biasa. Tapi perjalanan ke sini macet tidak? Batu macet banget ya. Ini harus jalan lewat Bandung. Oke ATB ya, langsung saja ini kita mau wawancara mengenai permasalahan penggunaan bahasa Indonesia orang tua terhadap anak di era modern saat ini ya. Nah, yang pertama menurut ATB sendiri pandangannya terhadap kebiasaan orang tua yang mulai jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baik saat berkomunikasi dengan anak di rumah. Gimana itu pandangannya? Kalau menurut saya itu kurang baik ya. Kurang baik. Karena itu akan mempengaruhi gaya ngomongnya anak gitu. Yang gaya membuat bicara. anak itu terbiasa ngomong bahasa-bahasa yang sudah komunikasikan oleh orang tuanya. Jadi anak belajar dari orang tuanya. Iya. Terus, apakah menurut ATB ini adanya kecenderungan orang tua mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing dalam berbicara kepada anak? Gimana menurutnya? Dampaknya? Kalau di zaman sekarang sih itu yang saya lihat itu banyak gitu ya. Banyak orang tua yang mencampur-campurkan gitu bahasanya dari asing ke Indonesia. Nah dampak. itu kalau menurut saya itu positif karena apa? Dan itu bisa mempengaruhi, bisa menambahkan kosakata bahasa yang dimiliki oleh anak. Jadi itu ada pengaruh positif. Jadi tambahan kosakata oleh anak. Berarti dampaknya negatif atau positif itu? Positif ya. positif. Positif. Terus lanjut aja. Bagaimana sih pengaruh media sosial dan tontonan digital terhadap cara anak berbicara dan meniru gaya bahasa orang tua saat ini? Nah, mungkin kalau media sosial itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ya kita lihat juga pada jam sekarang gitu ya, banyak anak-anak yang mengikuti bahasa-bahasa yang sedang viral gitu ya, Benar. sedang tren. Dan anak-anak itu FOMO gitu dengan apa yang bahasa sekarang yang digunakan gitu. Jadi sangat berpengaruh banget gitu. Dan itu ada negatifnya dan ada positifnya gitu. Negatifnya misalkan kalau itu bahasa yang tidak baik gitu bakal mempengaruhi gaya bahasanya juga. Tapi positifnya ya itu anak-anak bisa tahu gitu, nggak ketinggalan dengan perubahan bahasa yang zaman sekarang itu. Lanjut aja. Menurut ATB sendiri, seberapa penting peran orang tua ini dalam menanamkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik sejak dini? Penting enggak? Nah, kalau menurut saya itu sangat penting gitu ya. Penting. Ya karena bahasa baku itu bahasa yang formal gitu, supaya anak bisa ngomong pas berbicara bahasa baku gitu, pas ada acara-acara tertentu gitu. Nah itu kan gak bisa, misalkan acara-acara yang formal gitu kan harus menggunakan bahasa yang baku gitu, gak boleh formal. bahasa yang gaul-gaul gitu. Jadi peran orang tua itu sangat penting gitu. Sangat penting ya. Apalagi anak itu pertama kali belajar bahasa itu dari orang tuanya gitu. Berarti peran orang tua itu sangat penting ya. Iya. Nah, terus apa saja sih tantangan orang tua dalam menjaga anak agar tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan sesuai kaidah di tengah maraknya bahasa gaul dan bahasa asing saat ini? Nah, tantangannya Iya, yaitu
Kalau saya cuma satu, itu media sosial. Itu media sosial itu sangat berpengaruh banget itu. Ada anak-anak yang sering menggunakan bahasa-bahasa yang sedang viral di media sosial, dan tantangannya cuma itu sih. Kalau buat solusi untuk orang tua supaya anaknya itu enggak terpengaruhi oleh bahasa-bahasa itu, ya yang pertama itu ada pengawasan gitu, pengawasan terhadap media sosial itu. Anak-anak itu harus diawasi dalam media sosial, konten apa yang ia ikuti gitu, apa yang ia tonton itu harus diawasi. Nah, yang kedua itu harus adanya kebiasaan di rumah menggunakan bahasa baku gitu, supaya anak-anak juga tahu gitu bahasa baku, bahasa yang baik, bahasa yang sopan itu. Nah, mungkin dari saya sih itu. Ya udah, ATB terima kasih atas waktunya, sudah berkenan hadir, sudah berkenan diwawancarai. Sudah selesai. Sudah selesai ya. Nih, terima kasih ATB sudah menyempatkan hadir. Dan habis ini ATB mau kemana lagi nih? Lanjut kuliah. Lanjut kuliah ya, karena sedang ujian ya, UTS ya. UTS. Oke, semoga UTS-nya berjalan dengan baik ATB. Amin. Dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan untuk ATB sendiri. Udah, ATB, terima kasih atas waktunya. Monggo dilanjut. Ya, saya. Sudah. Oke teman-teman, kesimpulannya bahasa Indonesia itu sangat penting untuk ditanamkan kepada anak sejak dini, dan untuk anak itu sendiri menjadi dasar komunikasi, pembentukan identitas, serta untuk memahami nilai dan budaya bangsa itu sendiri. Peran orang tua juga tidak kalah penting, karena orang tua lah yang mengenalkan dan mengajari bahasa Indonesia itu sendiri, supaya anak itu bisa berkembang di lingkungan atau di kondisi yang sedang mereka hadapi. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.